permainan Mobile Legends antara Indonesia vs Kamboja di SEA Games tahun 2023. Selamat menikmati. Ketika Lordnya masuk ke dalam base, jadi akan ada fight 5 melawan 5 lagi. Kita tahu ya, Kamboja ini kuat banget dari segi tim fightnya dengan membawa ke altar dan juga banyak banget sisi yang mereka bisa keluarkan. It's Gilang mencoba melakukan recall di depan sana seperti tadi. Gilang menarik perhatian dari TY Odom dan Lord sudah mulai bergerak. Black Iron Form dikeluarkan mencari Koname yang ada di bagian belakang sana, keluar masuk dari area base-nya. Lord sudah mulai mendekat kembali menuju ke arah base. Peter Ice Strike, Sokrates. 1 HP bar tersisa, tapi masih bisa hidup. Mundur semua player dari Kamboja dan bahkan sekarang mencoba membalikan keadaannya. Tertarik Bloodihan, nggak kena kena siapapun dan bahkan Rahmatnya yang terpick up. Coba untuk dikejar. Nem maju ke bagian depan sana, Gilang diketahui positioningnya. Tapi Nem masih bisa mundur. Phantom Execution dan juga puncture yang dia keluarkan itu membuat dirinya aman dan Rahmat, dia tertinggal dari rekan-rekannya tadi di belakang. Iya, dan mungkin itu gak bisa dilakukan sama sekali. Mungkin pick off yang harus dimainkan kah oleh tim Indonesia sekarang. Karena kalau kita lihat dengan metode tabrak front to back yang dipakai oleh Indonesia. Ditabrak balik Kamboja. Mereka punya dulu, mereka tadi punya juga Faramis. 2 hero yang bisa nabrak depan, belum lagi masih ada growth-nya. 3 barisan yang sangat-sangat tebal sekali. Bahkan mereka sudah berjalan, berbaris menuju ke base dari Indonesia. Oh no, tapi masih ada Feather Isaac dari Gilang, tercancel sepertinya. Nielsen coba untuk engage dengan Appressive Rider, memiliki energi eruption juga dikeluarkan. Dan itu dia, damage yang masih cukup sakit, tapi kena efek dari Watchers. Immortal dipecahkan, Black Dragon Form dibuatkan ke altar dari Cambodia. Sakrot, udah pecah semua ke altarnya. Masih ada sedikit SP tersisa, tapi Kwanza Reset. Oh my god, diselamatkan dengan loncatan menuju ke arah slam yang cukup manis untuk melarikan diri. Hanya Sakrot aja tadi yang terpick off, tapi sudah hadir kembali dan udah mulai siap melakukan team fight 5 melawan 5 kembali. Benar, itu adalah Faramis yang tadi tumbang. Masih ada efek pasif dari Faramis juga. Dengan stack dia mungkin sudah maksimal di angka 30 ke atas. Dan sudah langsung respawn juga. Next Lord mungkin akan menjadi pembuktian siapakah yang akan mendapatkan Lord tersebut. Evolve Lord yang jelas. Dan ini sudah mulai tampak. Cukup sulit untuk tim Indonesia bisa menabrak pertahanan yang sedang dibangun oleh Kamboja. Memang hilang semua base turretnya. Iya. Tapi Kamboja kita tahu, mereka punya nafas tambahan dengan Cult Altar. Ada Wild Charge. Wow, dan ya hanya dengan mengandalkan mungkin misalnya dengan Nielsen saya di depan atau Rahmat. Ini masih belum cukup ternyata. Kan ditabrak langsung, mereka langsung lompat ke Jabran dan juga Gilang. Iya, dan ini bakal susah sih untuk Indonesia ya. Kalau aku ngeliat dari tadi soalnya inisiasi dari Iron Hook dan juga Bloodihan yang di combo dengan adanya Kari. Ini belum terlihat lagi nih Om, untuk di menit-menit akhir ya. Itu adalah combo yang mematikan, tapi balik lagi ke altar. Selalu bisa menyelamatkan nyawa dari player-player Kamboja. Conceal play, tapi sayangnya terbuang karena beberapa player dari Kamboja udah mulai bergerak juga ke area bagian Lord Pit. Nielsen seorang diri, harus mulai waspada. Mungkin keberadaan dari Indonesia nggak ada yang tahu. Tapi lihat laju yang di bagian top lane atau di lane jauhnya. Ini cukup aman untuk Indonesia melakukan split push. Kalau misalnya mereka mau coba untuk melakukan split push gaming. Tapi Nielsen seorang diri, coba untuk diganggu. Masih belum ada pergerakan dan semua player dari Kamboja tadi coba untuk melakukan recall. Melakukan defensif terlebih dahulu di area base yang mereka milikin. Sambil menunggu keberadaan dari tim Indonesia yang belum terlihat sejauh ini. Dan bahkan di 2 member saja yang tersisa ternyata di bagian Lord Pit sana. Postal Viset mengeluarkan split-splitnya. Ini informasi yang mahal nih. Viset udah gak punya lagi split-split. Dan bisa aja Indonesia mengambil Viset sebagai player pertama yang di pick off. Karena keberadaan dari Sokrates cukup jauh tadi berada di bagian belakang. Dan Nielsen hanya untuk buying time aja. Iya, Lord akan di-reset dulu. Dan ini dia Kamboja dan juga Indonesia. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan Lord ini. Lord yang sangat penting dan bisa menjadi kunci kemenangan untuk masing-masing negara. Dan Indonesia masih sedikit tertahan karena tadi ada conceal play yang dipakai juga di bagian topnya. Mereka sedang berusaha untuk membersihkan dan mencari pemain Kamboja yang sekiranya berada di bagian sisi kiri dari map atas dan tidak ada sama sekali. Tapi sekarang sudah ada. Ada Kosal di atas sana. Ya, tapi terlihat sepertinya 2 member yang diketahui kalau ada flicker yang dikeluarkan. Jabran dalam bahaya, coba untuk melarikan diri. Ada Watchers yang nggak dikenakan, tapi ada Black Dragon Fall karena tepat Feather Isaac dibuka dari Gilang ke altar. Di waktu yang bersamaan, membuat semua player Kamboja bisa melarikan diri, tapi dipecahkan semuanya. Coba untuk maju kembali dengan energi eruption di bagian depan sana. Coba untuk menahan semua damage yang terima, tapi Nielsen-nya cukup aman sejauh ini. Gilang menarik perhatian semua player dari Kamboja ke area belakang. 5 player yang terjepit, menunggu keberadaan, tapi sayangnya Gilang terpick off. Oh my god, 70 detik. Dead timer yang dimiliki oleh Gilang. Oh my god, Tomowa. Itu Ren Rapati ya tadi? Iya, kena tadi. One shot yang terjadi juga.
Dan tanpa kehadiran dari Gilang, tim Indonesia mereka harus bermain sedikit lebih sabar. Ini hanya memancing perhatian dari Kambodia untuk mendekat ke arah dari Lordnya. Dan ada duo antara Rahmat bersama dengan Jabran untuk menculik siapapun pemain Kambodia yang lewat dari sisi kiri map. Cuman sayangnya kita belum melihat hal tersebut terjadi. Dan Nielsen seorang diri harus menahan 3 pemain secara langsung. Rahmat sudah berada di balik rumput dan ini akan didorong mundur pemain-pemain dari Indonesia. Karena mau gak mau, mungkin mereka harus merelakan Lord yang ke-5 ini. Wow, ini bakal cukup susah sih. Apalagi sekarang Nielsennya udah tertangkap sama Grab dan Lord berhasil di-secure oleh seorang Nem. Mundur semua player dari Kambodia. Disengage kembali. Tapi sayangnya Lord langsung muncul di area mid lane dari Indonesia. Meskipun mereka masih punya outer turret di area top lane sama di bagian bottom lane. Ini Lord di menit ke-26 cukup tanky sekali apabila ditemenin dengan player-player Kambodia di sana akan mendapatkan buff tambahan dan juga damage magical dari Thunder yang dia milikin. Dan ini akan menjadi pertahanan yang cukup susah untuk Indonesia meskipun masih ada Parsha yang sudah mulai hidup kembali. Benar, ini hanya akan mengandalkan Parsha terlebih dahulu, tapi front to back yang dimiliki oleh Kambodia ini mereka sangat kuat sekali dan bahkan minion sedang di freeze terlebih dahulu, masih di block. Oke, terlihat dari conceal play dari Taeyeon di bagian depan sana dibuka tapi terlalu jauh sepertinya nggak bisa kena karena siapapun tapi datang dari belakang flanking. Rizky mencari target utamanya Koname. Coba untuk maju tapi masih bisa hidup, immortalnya dipecahkan. Taeyeon nggak ada 2 orang player yang berhasil. Rahmat flicker out masih cukup aman untuk melarikan diri tapi 2 player damage yang masuk ke arah Kambodia benar-benar sakit banget. Dari seorang Jabran mencoba untuk memukul mundur 4 player sisanya. Udah 2 orang yang dipecahkan dan Nem akhirnya terpick off di waktu yang bersamaan. Waktunya Indonesia gila! Feather Ice Strike-nya sakit banget, terpick up 2 member. Meskipun Sokrot yang menjadi korbannya, tapi itu cukup banget untuk buying time setidaknya. Menyelamatkan manajemen Minion yang ada di bagian top lane dan juga bottom lane. Sementara mereka harus bersiap di area mid lane karena cuma ada 2 atau bahkan 3 player saja dari Kamboja. Hanya Nem Chandavani yang tumbang ya, karena tadi memang Sokrotnya Paramis balik lagi memiliki pasif yang bisa membuat dia cepat untuk melakukan respawn. Tampaknya belum bisa di-end oleh Indonesia dan Wilson mengambil 1 orange buff. Gak ada masalah, kontrol lane terlebih dahulu untuk Indonesia dan kita harus menunggu untuk 75 second, 75 detik ke depan untuk Lord yang ke-6. Lord yang ke-6. Banyak ya Lordnya ya. Min 1 jantung sih aku, deg-degan banget sih sebenarnya ngelihatnya ya. Karena Indonesia yang tadinya udah unggul jauh banget ini udah mulai terkejar sama Kamboja. Meskipun mereka akhirnya dapat keuntungan ketika Nyemnya tadi sempat terpick off, tapi untuk kali ini mereka harus memaksakan kembali pada saat 4 melawan 5. Nielsen ada di bagian depan sana. Kosal Piset coba untuk tarik ke area belakang. Rizky yang kita tahu tadi flanking dari Rizky ini benar-benar bagus banget. Membuat momen dari Kambodia acak-acakan Om. Tuh. Ketika dia datang dengan Black Dragon Form di area belakang. Tapi sayangnya udah ada kembali Nem. Seorang Lancelot dari Kamboja yang membuat 5 melawan 5 membuat Indonesia nggak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa mendapatkan base dari Kamboja di menit ke-28 ini. Yep, dan bahkan itemnya kalau kita lihat ini sudah sangat-sangat berganti sekali. Dari Gilangnya bahkan pakai Feather Strike yang untuk dapetin purple buff biar cepat. Dari cooldownnya juga sudah cepat sekarang. Maksimal di level yang ke-15 dan Blood Wings tadi ada extra shield untuk Gilang. Ya, tapi yang aku lihat ya tadi ya, itu Jabran udah ngejual sepatunya diganti sama Athena Shield. Emang dia akan semakin sustain dari magical damage, tapi jalannya pelan. Yang kita tahu dari tadi glue-nya ini Kosal selalu targeting seorang Jabran. Ada dimanapun langsung ditangkap, diloncatin pakai flicker. Dan semoga aja skenario buruk itu tidak terjadi. Karena aku masih percaya Indonesia masih bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Dan Nielsen coba untuk melakukan kiting di area Lord sana. 3 member dari Indonesia tidak terjangkau di area, tapi sayangnya ada conceal play, tertangkap. Rahmat di bagian depan sana, langsung di pick off begitu mudahnya Gilang. Feather Ice Strike, 2 player terkena efeknya tapi terlalu tanky karena frontliner yang terpick off. Tapi sayangnya Rahmat kehilangan nyawanya untuk 55 detik ke depan. Membuat Lord ini akan menjadi cadangan besar untuk Kambodia mendapatkan Lord yang ke-6 ini. Dan tapi Nielsen berada di bagian depan, Rizky mendapatkan flanking di bagian belakang nih. Om Nielsen dipaksakan untuk mundur tapi tertangkap Grab. Dipaksakan set slam oleh seorang Kosal Piset. Feather Ice dibuka, Kelonar dibuka tapi Nielsennya dalam bahaya. Masih ada immortal di tubuh Nielsen tapi sayangnya Jabran flicker out cukup manis, gak kena efek dari Ghostbuster. Gilang harus hati-hati meskipun masih ada immortal. Lord masih didapatkan tapi killing spree dipegang oleh Rizky. Koname menjadi utamanya dan bahkan sekarang Rizky berhasil melindungi teman-temannya dan Gilang loh Om. Ini masih hidup Om, gimana caranya tadi Om? Iya, 2 pemain yang memang very low tadi. Ada Gilang, ada Jabran dan untungnya mereka masih bisa dijaga oleh Nielsen juga.
penjagaan yang sangat manis dan akhirnya Gilang menyadari bahwa dia butuh satu buah self defense item ada Winter yang sudah dipegang sekarang. Dan ya sayangnya memang dari Lordnya yang harus dipegang oleh Kambodia, tapi sisi plusnya masih ada harapan untuk Indonesia karena dua pemain Kambodia ini responnya lama. Iya, ini Konami-nya masih lama sih. Lagian dari Indonesia harusnya bisa banget sih dengan 5 membernya nih buat eliminasi Lord. Nielsen sekarat, Fighter Isaac dibuka, masih ada call altar dari Sokrot. Coba untuk didapatkan. Rizky sudah mulai masuk dengan Black Dragon Form ke arah belakang. Tapi Gilang sekarat Immortalnya dipecahkan. 6 bersiap untuk Phantom Execution. Gilang masih bisa kabur dengan Wings by Wing. Mundur semua player Indonesia. Harus berhati-hati bermain disiplin setelah mengeliminasi Lord. Setidaknya itu adalah poin penting untuk bisa bertahan dari gempuran Kambodia di menit ke-31 ini, Om. Yes, dan kita akan reset sekali lagi karena Lordnya berhasil ditahan tepat di depan base dari Kambodia. Dan ini berarti konsentrasi mereka sudah harus benar-benar full fokus ya. Karena untuk next Lordnya, HP-nya tebal, damage juga bakal sakit sekali dan mungkin tidak akan bisa ditahan seperti tadi lagi. Iya, dan aku berharap sih Indonesia punya wave manipulation sini. Karena mereka masih untung dari 2 base di bagian side lane-nya. Jadi semoga mereka punya advantage untuk bisa nge-push ke sisi jauh daripada keberadaan Lord. Karena ini akan didrag ke arah menit ke-33 pada saat Lord yang ke-7 akan hadir. Dan semoga Indonesia nggak ke-pick off ya selama kontes Lord nanti. Karena ini Gilang sama Jabran sih benar-benar susah banget untuk bisa melarikan diri. Karena mereka selalu menjadi target utama dari Wild Chess. Dan langsung ada sambungan baik itu dari Kun Ame dengan Bennett Rage ataupun dari dulunya. Ya menurutku power dari Kambodia sekarang adalah mereka bisa untuk menghalangi Nielsen biar nggak bisa masuk. Iya. Dengan adanya grab-grab split-split yang bisa dipakai, ini membuat Nielsen harus mundur ke belakang. Belum lagi wild charge dari Groknya yang berarti memang serba salah nantinya untuk Nielsen waktu dia ingin menggunakan Retribution. Iya. Mungkin beda cerita kalau kita melihat adanya Ake, tapi ini adalah Fredrin. Tapi Fredrin bagusnya adalah dia akan bisa ngebalikin keadaan dengan appraisal rate-nya kalau memang bisa pas. Ya, tapi lihat kali ini coba untuk menarik perhatian timnas Indonesia. Gilang coba untuk engage bagian depan sana. Teodom berhasil mundur dengan cukup aman menghindari tahun yang dikeluarkan oleh Nielsen. Tertarik kembali Aaron Hook yang connect. Peladian karena Teodom. Masih ada call altar seperti itu tapi Fighter Isaac yang dibuka. Datang dari arah belakang sang naga dari langit Rizky. Mengarah Kuname. Flicker out dari Kuname. Coba untuk di-engage oleh Rizky. Terkena efek Furious Devka. Tapi masih cukup aman sejauh ini malah Rizky-nya yang Gilang Immortal. Gilang harus mundur. Ada Winter Transition dari seorang Rizky tapi sayangnya ter-shutdown oleh Sokrot. Oh my god, Indonesia berada di kondisi yang kurang baik di menit ke-33 ini, Om. Yap, dan bahkan kembali terulang. Skenario terbaik untuk Kambodia adalah mereka berhasil untuk menumbangkan satu hero Indonesia. Dan setelah itu mereka akan start untuk mendapatkan Lord yang ke-7 ini. Dan lihat bagaimana zoning out dari tim Kambodia ini sangat kuat sekali. Nielsen, kalau ingin mendekat, dihadang. Ada glue. Ada Grok yang membuat dia kalau salah langkah, salah posisi, dia juga bisa ter-pick off. Iya, aduh, Lord berhasil didapatkan oleh Kambodia. Lord ke-7 dan langsung respawn Lordnya tapi Nielsen tertangkap. Ada Federal yang dibuka. Keluar altar melindungi semua player di Kambodia tapi Nielsennya terpick up. Immortalnya pecah. Winter Transition terpaksa digunakan tapi hanya untuk delay sedikit saja dan langsung didapatkan oleh Kuname. Oh no, Indonesia. 3 player tersisa. Yang mereka bisa lakukan adalah memanfaatkan Gilang dengan high ground defense-nya. Tapi Lord yang ke-7 akan cukup susah. Jabran mundur ke area belakang. Coba untuk memukul mundur semua player Rahmat. Beralihan ke arah depan sana Kuname-nya masih bisa hidup. Rahmat mundur dengan cukup aman. Tapi Feather Ice Strike. Lihat dari Gilang. Kuname menjadi target. Keluar dari area Feather Ice Strike. Terpick off di sana Jabrannya. Oh no, Indonesia berhasil dikalahkan oleh Kamboja di match ketiga kita.